Nah, kita lihat kelompok yang jidatnya hitam itu seperti apa. Ada dua golongan sobat muslim. Jadi sebut saja di sini yang pertama kelompok Wahabi, yang kedua kelompok Syiah. Bukan Salafi. Ini lagi Saiful Zamil, dia bukan Salafi. Ya, ini juga ini orang-orang NU semuanya ini sahabat NU. Bahkan lihat Idrus Ramli sendiri kan jidatnya hitam. Ya kan? Apakah dia Salafi? Tidak. Tidak seperti itu. Jadi harus belajar lagi lah supaya jangan berbicara terkait dengan sains, menjelaskan sesuatu padahal Anda bukan jurusannya di situ. Di laut. Ayo. Hasilnya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ini adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Lampa Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali lagi dengan kami di Lampa Channel berbagi manfaat. Pada kesempatan kali ini sahabat Lampa Channel kita akan menanggapi lagi saudara kita dari Aswaja ya, dari NU, ya youtubernya NU yang mengatakan dia membahas terkait dengan jidat hitam. Ini yang kita akan melihat ini sahabat Lampu Channel, dan ada kaul yang perlu kita luruskan. Semoga dia menarik ucapan ini dengan bukti yang saya akan tampilkan. Semoga ucapan ini dia menariknya, dan saya katakan seperti begitu karena dia ini adalah salah satu orang yang dewasa di dalam mengkritik. Ya, kalau dia mengucapkan memanggil orang para ustadz-ustadz itu, maka dia menggunakan dengan bahasa yang baik, tidak seperti Sanu Uye yang suka merendahkan orang, kemudian tidak seperti siapa lagi yang lain-lainnya ya, mengatakan ustadz ya ustadz ya, karena dia jika sekiranya kita membenci, kita harus menghadirkan kejujuran di dalamnya ya. Makanya saya juga ketika saya mengkritik ustadz atau kiai-kiainya mereka, saya tetap memanggil mereka kiai, saya tetap memanggil mereka ustadz, karena kita sebagai seorang muslim itu tidak bisa di dalam hal untuk memanggil dalam rangka untuk mencelah. Adapun suatu perbedaan itu suatu hal yang wajar, dan mengkritik itu hal yang biasa ya, tetapi kita tetap menjaga agar kita ini mencerminkan sebagai seorang muslim. Ya, dan di sini sahabat Lampu Channel kita akan menanggapi ini. Semoga dia menarik ucapan beliau terkait dengan jidat hitam, bahwa dia mentain jidat hitam itu ada dua. Ya, ada dua kelompok, dari Wahabi, Salafi Wahabi, dan Syiah. Ini yang kita akan bahas sahabat Lampu Channel. Tapi sebelumnya saya ingatkan antum saksikan secara keseluruhan. Jadi kita perlu luruskan juga di sini sahabat Lampu Channel untuk mentain seseorang, dan kita akan hadirkan bukti-bukti bahwasanya bukan cuma di Salafi, bukan cuma di Wahabi. Ya, jangan sedikit-sedikit Salafi, sedikit Wahabi yang jidatnya hitam, dan dia bahas terkait dengan sains. Nah, ini saya suruh dia belajar lagi terkait dengan sains. Dia bahas terkait dengan pendidikan fisika, ya, dengan fisika bagaimana orang jidat hitam, tapi itu masih kurang lah, belajar lagi ya. Nanti sebentar saya akan tambahkan ya, saya akan tambahkan. Oke, saya tidak akan membantah lebih luas, tapi kita akan lihat bagaimana kaul beliau sahabat dalam perjalanan 2 menit 19 detik ini ya. Oke, kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, saya mau menjawab pertanyaan yang masuk. Kenapa ada sebagian umat Islam yang jidatnya hitam? Saya perasaan yang bertanya itu nggak pernah tinggal sholat kok jidatnya nggak hitam. Karena pertanyaannya harus sain katanya. Jadi insya Allah Maha Esa praktekkan di sini sahabat muslim. Jadi min asari sujud, Antum lihat ya, dia praktekkan. Ini akan memberikan kesaksian di akhirat, padahal tidak sesuai dengan tafsir para ulama. Jadi langsung saja dijawab mengapa jidat bisa hitam. Nah, kita lihat kelompok yang jidatnya hitam itu seperti apa. Ada dua golongan sobat muslim. Jadi sebut saja di sini yang pertama kelompok Wahabi, yang kedua kelompok Syiah. Kalau Syiah sengaja saya skip dulu. Jadi ya, kita sudah apa goalsnya sahabat Lampu Channel ya. Ada dua golongan yang jidat-jidatnya hitam, yaitu kelompok Salafi Wahabi dan Syiah. Bagaimana penjelasannya? Ayo kita lihat ya. Anda saksikan ini ya. Ini dia bahas tentang sains. Dia guru sains ya. Ya, ayo kita lihat. Jangan sampai dia membodohi orang dengan teori sains yang dia bukan jurusannya di situ. Di bagian ini dikasih kerikil dari Karbala sobat muslim ya. Oke. Yang kedua, ini kelompok-kelompok Wahabi sobat muslim. Mengapa? Nah, teknik sujud. Ya, jadi coba kamera agak munduran. Teknik sujudnya seperti ini sobat muslim. Yang hitam ya, yang jidatnya hitam. Nah, jadi begini.
Yang jidatnya hitam. Mengapa Oh sampai ini hitam? Karena posisi tentang sujudnya sainsnya konon pada katanya gini. masyarakat, posisi sujudnya seperti ini sobat muslim ya. Ini lurus lempeng ini ya. Seperti ini sobat muslim. Nah, begini. Ini secara umum. Makanya kalau dengan teknik seperti ini, orang nggak bakalan sampai hitam jidatnya. Kenapa? Karena tekanan kepala tidak terlalu menekannya, sehingga mengurangi gesekan. Nah, sementara kelompok-kelompok sahabat kami di Oh ini Wahabi, sains Salafi ya. Wahabi, Oh iya postur iya iya. sujudnya berbeda. Ya dua-duanya Ini boleh. Ini bukan dalam konteks apa ini? sujudnya bagusan mana, ini tidak dalam konteks. Dua-duanya bagus. Nah, jadi posisi sujudnya begini sobat muslim. Jadi kalau ada sejadah yang bawaan dari musola, nah itu melebihi. Jadi begini sobat muslim. Nah, otomatis kalau posisi sajadahnya seperti ini sujudnya begini, tekanan ini akan semakin berat. Jadi wajar kalau kelompok ini akan cepat hitam sobat muslim ya. Jadi karena posisi sujudnya agak maju. Kalau kebanyakannya seperti ini, nah kelompok yang jidatnya hitam ini agak maju. Nah begini, maka ini akan menekan lebih kuat. Nah itulah mengapa jidatnya hitam. Jadi jidat hitam begini. Oke, sahabat lampai channel, kita terus lihat secara keseluruhannya. Jadi bagaimana tanggapannya antum? Oke, yang pertama kita bahas terkait dengan jidat hitamnya dulu ya. Dia tadi mintain Salafi, kelompok Salafi dan Syiah yang jidatnya hitam. Sini saya hadirkan bukti-bukti. Saya sudah hampir keliling Indonesia dari Ternate. Kita lihat yang banyak bukan Salafi, ya, dari NU yang banyak jidatnya hitam. Ya, kemudian di Gorontalo, ya, seperti itu. Di Gorontalo enggak ada, sedikit sekali yang jidatnya hitam. Bahkan NU paling banyak di situ. Ya, dari di Manado, di Bitung, di Palu, di Poso, di Luwuk Banggai, kemudian di Kendari, di Buton, di Makassar, di mana lagi, di Sumatera, ya, di Padang, kemudian di Surabaya dan di Jakarta. Ya, saya lihat semuanya yang banyak itu adalah dari NU. Walaupun apa yang dia katakan tadi sebentar kita jelaskan secara sains ya, secara sains. Nah ini saya perlihatkan saja ini, sahabat lampai channel. Ini coba lihat ini. Nababan ini dia Salafi enggak? Jidat hitam jidatnya, dia bukan Salafi. Ya, dia ini bukan Salafi. Ini Habib Rizik jidatnya juga hitam. Ya. Kemudian ini juga yang calon kemarin itu dengan Anies jidatnya juga hitam. 3 loh, bahkan 3 ini. Ya. Kemudian ini juga lihat anak yang 3 ini, 3 titik juga. Kemudian ini yang kasus narkoba kemarin juga jidatnya hitam. Dan bahkan ada juga Idrus Lamri juga, ya. Ini mereka yang bukan orang-orang yang jidat hitam ini. Jidat ini bukan Salafi. Ini lagi Saiful Zamil ini bukan Salafi. Ya, ini juga ini orang-orang NU semuanya ini sahabat lampai channel ya. Tidak ada seperti itu. Bahkan ini coba lihat kayaknya NU juga ini. Ini lihat ini orang-orang NU juga ini. Yang jidat-jidatnya hitam, ya. Jadi kalau menuduh bahwasanya mentain Salafi dan Syiah itu ada jidatnya hitam, semoga dia menarik ucapan itu. Ya kita lihat di masyarakat, keluarlah daerah, jangan cuma di pondokmu saja dan juga daerah itu keluar. Saya sudah banyak keluar di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia di sini. Baik kita dapatkan tidak banyak yang seperti itu, dan bahkan itu yang ada adalah NU. Bahkan lihat Idrus Ramli sendiri kan jidatnya hitam. Ya kan? Apakah dia Salafi? Tidak seperti itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan sains. Kalau kita berbicara terkait dengan sebagaimana tadi yang dipraktekkan terkait dengan sujud, ingat di dalam tekanan itu kan ada P sama dengan V per S, V per A. Dia gaya dibagi dengan luas penampang. Maka kalau orang itu sujudnya, kenapa jidatnya hitam? Ini secara sains ya. Maka yang pertama yang harus Anda lihat adalah luas penampangnya di situ. Belajar lagi tentang luas penampang. Lihat aja lah, belajar saja fisika saya ajarkan fisika juga di mana selain bahasa Arab, PAI, saya ngajarkan juga fisika juga. Lihat saja di YouTube saya itu. Maka di sana adalah P sama dengan F per A, gaya per luas penampang. Maka semakin besar luas penampangnya, maka tekanan akan semakin besar. Oke, kalau kita melihat dari gaya yang Anda praktekkan tadi, perpanjangkan sujud itu adalah Salafi Wahabi, yang pendekin masyarakat biasa orang NU, maka tidak. Itu bukan ukuran. Kenapa?
Karena luas penampang adalah ukuran semuanya. Semakin besar luas penampangnya, maka tekanannya akan semakin besar. Ya kan, kita belajar begitu. Ya kan? Karena P sama dengan F per A. Maka yang Anda harus ketahui bahwa di sana ada kesetimbangan. Dalam ilmu fisika namanya kesetimbangan benda tegar. Di mana tumpuan yang menjadi pusat rotasi, pusat massa di situ, maka di situ yang akan menjadi berat, tekanannya sangat besar. Ya, tekannya, jadi masanya itu sangat kecil untuk mempengaruhi orang jidatnya hitam, tidak. Kemudian yang kedua, terkait dengan gesekan. Kita berbicara terkait dengan gesekan. Ingat, ada gaya gesek di sana. Terjadinya gesekan, maka di situ akan ada hasilnya gaya gesekan. Dalam ilmu fisika kan ada hukum Newton 3, ada aksi, ada reaksi. Ya, gesekan yang dimaksud di sini dengan lantai atau dengan karpetnya yang kasar, itu akan terjadi. Kemudian yang ketiga, yang keberapa tadi? Oke, yang ketiga adalah kita berbicara terkait dengan struktur. Ya, selain dari luas penampang, kita berbicara terkait dengan struktur. Struktur jidat orang itu berbeda-beda. Ada yang agak menonjol di depan, seperti saya ini. Di sini saya memang agak menonjol ini, agak dua menonjol di sini. Di dalam sini agak mendalam ini. Ya, ya. Ada juga orang yang merata dan bahkan agak menonjol di depannya. Maka itulah kita katakan adalah struktur. Ya, sehingga kalau yang dikatakan tadi terkait dengan tekanan, bagaimana adakah beratnya yang terjadi, tidak karena tekanan. Lihat tumpuan. Kalau Anda menjadikan titik berat, kita coba belajar lagi, buka ulang lagi terkait dengan kesetimbangan benda tegar. Lihat, kalau Anda menjadikan tumpuan dari tangan ini adalah tumpuan untuk membantu tekanan yang terjadi, maka lihat, tidak akan terjadi walaupun dia sujudnya dekat dan sujudnya jauh. Kalau tangan ini menjadi penopang, maka semuanya beban itu akan kembali kepada tangan, bukan kembali kepada luas penampang tersebut. Tidak seperti itu. Ya, jadi harus belajar lagi lah supaya jangan berbicara terkait dengan sains, menjelaskan sesuatu padahal Anda bukan jurusannya di situ. Anda tidak punya kemahiran di dalam hal itu. Ya, kasihan juga kan yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah saya berharap untuk dia mencabut ini ucapan beliau bahwasanya Salafi dan Syiah itu mentakyin begini yang jidatnya hitam. Tidak seperti begitu. Saya sudah contohkan tadi dan saya sudah katakan saya berada di daerah-daerah seluruh provinsi Indonesia yang paling banyak Syiah, yang paling banyak yang jidat hitam itu adalah NU. Nggak bisa dibohongin, nggak bisa, itu sudah jadi rahasia publik. Hanya mungkin karena Ustadz Yazid yang jidatnya hitam sekali, dan saya sudah tampilkan tadi banyak-banyak orang ya, itu bukan salafis. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita ya, dan memberi dia hidayah. Dan saya kenapa membantah dia di sini ya, dan saya menyebutkan beliau di awal tadi bahwasanya beliau ini termasuk orang yang dewasa di dalam membantah ya, dan juga kita membantah juga dengan cara yang baik, tidak usah mencela-mencela ya, karena kita hadir untuk mengkritik itu biasa ya, biasa, tapi dengan kritikan yang tidak menimbulkan kebencian ya, tidak menimbulkan kita kebencian. Kalau kita benci, kita harus berbuat adil. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين